Bab 2955-2957, Gao Qisheng, cepat temui Tuan Dev. Kata Gao Qiqiang kepada Gao Qisheng. Gao Qisheng dengan cepat bangkit dan berjalan di depan Dev, wajahnya penuh hormat dan pujian, tanpa sedikit pun pemberontakan. Gao Qiqiang tahu bahwa adik laki-lakinya telah dikejutkan oleh 11 kesengsaraan guntur yang Dev alami barusan. Tuan Dev, ini adik kedua saya, Gao Qiqiang memperkenalkan. Dev tahu bahwa Helena dan Juliet ditangkap oleh Gao Qisheng, jadi dia memandang Gao Qisheng dengan sedikit lebih dingin. Merasakan pandangan dingin di mata Dev, tubuh Gao Qisheng sedikit bergetar, dan kemudian di depan Dev, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan berkata, "Tuan Dev, saya terlalu bodoh karena telah menyengsarakan teman Tuan Dev. Mohon Tuan Dev jangan tersinggung, saya minta maaf." Gao Qiqiang sangat puas saat melihat Gao Qisheng mengakui kesalahannya. Lagi pula, adik laki-lakinya sudah terlihat benar-benar berubah. Melihat ini, Dev perlahan berkata, "Karena masalah ini sudah selesai, biarkanlah kalau begitu. Gao Qisheng, beritahu Tuan Dev tentang penemuan harta karun beberapa hari yang lalu." Kata Gao Qiqiang. Gao Qisheng mengangguk, lalu mengikuti Dev untuk berbicara secara mendetail tentang pengungkapan gerbang harta karun dan perampasan kunci yang dilakukan oleh aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis. Dev terkejut, dia belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Melihat ini, Gao Qiqiang buru-buru menjelaskan, aliansi penyegel iblis dibentuk oleh sekelompok kultivator. Orang-orang ini semua berburu kultivator iblis, dan kemudian mencari sumber daya dan uang. Di dunia manusia surgawi, banyak orang telah bergabung dengan organisasi ini. Hanya saja tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah aliansi penyegel iblis ini benar-benar hanya menangkap para kultivator iblis itu sekarang, karena banyak kultivator yang berseteru dengan aliansi penyegel iblis pun telah mereka anggap sebagai kultivator iblis, dan kemudian mereka juga merampok sumber daya dan uang orang itu, dan bahkan, tak jarang para aliansi penyegel iblis ini juga mengurung mereka. Melalui penjelasan Gao Qiqiang, Dev pada dasarnya sudah mengerti tentang organisasi aliansi penyegel iblis ini, dan sepertinya mereka bukanlah sekelompok orang yang baik. Lalu di mana pintu masuk harta karun itu? Ayo bergegas sekarang. Dev bertanya pada Gao Qisheng, "Tuan Dev, ini sudah beberapa hari, dan orang-orang itu pasti sudah memasuki gua harta karun itu." Kata Gao Qisheng, "Kunci harta karun yang sebenarnya ada di tanganku, mereka tidak bisa membuka harta karun itu, jika harta karun itu asli." Dev mengeluarkan kunci harta karunnya. Gao Qisheng langsung menjadi bersemangat saat melihat ini. "Bagus sekali, jika demikian, maka saya akan membawa Tuan Dev ke." Dev mengangguk, lalu memanggil Jiun dan yang lainnya. Gao Qisheng juga membawa beberapa tetua dari keluarga Gao untuk pergi bersama. Meskipun Dev telah berhasil menerobos, dia hanya berhasil menembus peringkat keempat dari alam tubuh komposit, jadi dia perlu membawa lebih banyak orang untuk membantu. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Gao Qisheng, 5 elemen aliansi penyegel iblis ini juga sangat kuat. Meskipun Dev memiliki cambuk ajaib di tangannya, itu hanya efektif untuk melawan para kultivator iblis. Jika melawan kultivator manusia, diperkirakan cambuk ajaib tidak seefektif pedang pembunuh naga. Dalam perjalanan menuju harta karun, Dev terus merasakan kekuatan guntur dan kilat. Untuk pertama kalinya Dev bersentuhan dengan aura asli ini, jadi itu masih agak segar rasanya. Dev mengeluarkan aura asli guntur dan kilat dari waktu ke waktu, melambaikannya di tangannya, terasa sangat mengasyikkan ketika dia melihat busur listrik di telapak tangannya. Dev jadi ingin segera mencoba untuk menggabungkan aura asli guntur dan kilat dengan jurus standar palemnya sendiri, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Hanya saja aura asli yang dia rasakan sekarang masih terlalu sedikit, diperkirakan setelah beberapa percobaan, aura asli ini akan habis. Ketika Dev dan yang lainnya bergegas ke lokasi harta karun, ada juga sekelompok orang yang menuju ke lokasi harta karun yang sama. Terlihat orang-orang ini mengenakan kostum yang sama, dan di atas kepala mereka, ada 3 elang guntur yang haus darah yang terus berputar-putar di atasnya. Jika Dev melihat orang-orang ini, dia akan tahu sekilas bahwa mereka semua berasal dari keluarga Ning. Pemimpinnya adalah Ning Kaichen, diikuti oleh putra, Ning Ken. Pada saat ini, petir menyambar terus-menerus di tubuh Ning Kaichen. "Ayah, buah guntur langit itu benar-benar hal yang sangat baik. Kamu telah menyerap dan menyempurnakannya, dan kamu telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, kamu akan segera menerobos ke tahap kesengsaraan. Dengan kekuatan guntur dan kilat di tubuhmu, bahkan kamu bisa menjinakkan 3 elang guntur yang haus darah ini, sungguh menakjubkan." Hanya saja tubuh leluhur tidak dapat pulih,
bahkan jika dia memakan buah guntur langit hari itu, sepertinya efeknya tidak akan memuaskan. Ning Ken terus menepuk pantat ayahku. Nenek moyang adalah seorang kultivator yang melewati malapetaka. Karena dia gagal melewati periode malapetaka, akhirnya dia mati. Tentu saja, buah guntur tidak dapat membuat leluhur pulih. Tapi kali ini kita hanya perlu menemukan harta karun itu. Ku dengar ada pil es di dalamnya. Pil es ini dapat membentuk tubuh dan mengubah tulang. Ketika saatnya tiba untuk memberikan pil es kepada leluhur, mungkin tubuhnya akan sembuh. Ning Kai-chen mengikuti Ning Ken untuk menjelaskan. Ning Kai-chen memetik 2 buah guntur langit di gua elang guntur. Awalnya aku berencana untuk memberikannya kepada leluhur keluarga Ning, tetapi pada akhirnya Ning Kai-chen tidak dapat menahan diri dan diam-diam menyempurnakannya sendiri. Buah guntur langit inilah yang membuat Ning Kai-chen melompat dari peringkat ke-8 alam komposit ke puncak peringkat ke-9 alam komposit, dan dia hanya selangkah lagi dari alam kesengsaraan. Jika Dev tahu bahwa Ning Kai-chen dapat meningkat dari tingkat 8 ke puncak tingkat 9 hanya dengan 1 buah guntur langit, dia mungkin akan marah. Karena dia telah menyerap pecahan jiwa es dan buah guntur langit, tetapi dia hanya naik dari peringkat ke-3 ke peringkat ke-4 alam komposit. Setelah Ning Kai-chen menyerap kekuatan guntur dan kilat dari buah guntur langit, dia diam-diam pergi ke gua Raja Elang lagi untuk menaklukkan beberapa elang guntur yang haus darah ketika Raja Elang guntur mengincar Dev di Kabupaten Jialing. Jika Ning Kai-chen tidak memiliki kekuatan petir dari buah guntur langit, mustahil baginya untuk menaklukkan elang guntur yang haus darah itu. Ayah, lihatlah, ada monster beruang es. Ning Ken sangat bersemangat saat melihat monster beruang es. Lagi pula, itu juga pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ujung utara, dan pertama kali dia melihat monster beruang es. Tepat ketika Ning Ken hendak memimpin orang maju untuk berburu monster beruang es, Ning Kai-chen menghentikan Ning Ken, dan kemudian mengeluarkan suara yang tajam. Mendengar suara ini, ketiga Thunderhawk yang haus darah dengan cepat bergerak menuju monster beruang es itu. Ning Kai-chen berencana untuk membiarkan 3 elang guntur yang haus darah berburu dan membunuh monster beruang es itu, sehingga dia dapat mempertahankan kekuatannya, agar dia tetap memiliki kekuatan penuh saat bersaing dengan orang lain ketika mereka menemukan harta karun itu. Monster beruang es itu sepertinya telah menyadari bahayanya, dan segera mengeluarkan raungan, lalu dia berlari dengan cepat. 3 elang guntur yang haus darah itu sangat mengerikan, hingga monster beruang es itu berlari menuju ke arah Dev dan yang lainnya. Tuan Dev, lihatlah, ada apa di langit itu? Gao Qisheng tiba-tiba menunjuk ke langit di kejauhan dan bertanya pada Dev. Ini adalah tempat di ujung utara, dan udara di langit sangatlah dingin, jadi burung di langit sangat langka di sini. Dev melihat ke arah jari Gao Qisheng, dan segera menemukan bahwa elang guntur yang haus darah sedang terbang di langit. Melihat ini, wajah Dev langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Ji Yun dan Lao Sun juga melihat elang guntur yang haus darah di langit. Itu adalah elang guntur yang haus darah. Bagaimana mungkin ada elang guntur yang haus darah di tempat seperti ini? Mungkinkah Raja Elang Guntur ada di sini? Waduh, ini masalah. Ini buruk. Jika Raja Elang Guntur datang, kupikir kita harus segera pergi. Beberapa orang menebak bahwa itu adalah Raja Elang Guntur yang datang. Faktanya, Dev juga curiga bahwa Raja Elang Guntur ada di sini. Lagi pula, hanya dia yang bisa mengendalikan elang guntur yang haus darah ini. Tapi segera, Dev menyadari ada yang tidak beres. Lihat, hanya ada 3 elang guntur yang haus darah yang terlihat. Jika Raja Elang Guntur datang, maka elang guntur yang haus darah akan berkelompok. Bagaimana mungkin hanya ada 3 dari mereka? Dev tahu, ketika dia berada di gua Raja Elang, elang guntur yang haus darah itu luar biasa, berkelompok dan jarang melihat beberapa bertindak sendirian. Itu benar, elang guntur haus darah ini suka bergerak berkelompok. Mengapa kali ini hanya ada 3? Zuo King juga sangat bingung. Segera, saat mereka semakin dekat, semua orang akhirnya melihat monster beruang es berlari di tanah. Ternyata ketiga elang guntur yang haus darah ini sedang memburu monster beruang es. Melihat ini, Gao Qisheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Monster beruang es ini setidaknya telah mencapai kekuatan tubuh komposit kelas 6. Saya pikir 3 elang guntur haus darah yang Anda sebutkan tidak lebih dari tubuh tingkat 4. Mengapa monster beruang es ini lari ketakutan? Betapa memalukannya hewan kita di ujung utara ini. Gao Qiqiang tidak tahu kekuatan elang guntur yang haus darah, tapi dia tahu kekuatan monster beruang es, tapi dia kabur dengan panik. Mendengar keraguan Gao Qisheng, Ji Yun, Lao Sun dan semuanya tertawa. Lalu Dev menjelaskan, monster beruang es ini memiliki level yang tinggi.
tetapi benar-benar tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan, sedangkan elang guntur yang haus darah ini, meskipun kelas kekuatannya rendah, tapi aku kira monster beruang es ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tunggu dan lihat saja. Begitu Dev selesai berbicara, dia melihat 3 elang guntur yang haus darah telah menyusul monster beruang es itu. Dan boom, segera setelah itu, elang guntur yang haus darah memuntahkan sambaran petir dari mulutnya, dan menghantam monster beruang es itu dengan keras di depannya. Untungnya, monster beruang es itu berhenti dengan cepat, sehingga tidak terkena petir. Tepat setelah monster beruang es berhenti, 3 elang guntur yang haus darah mulai menyerang. Guntur dan kilat terus menyerang monster beruang es itu. Kecepatannya sangat cepat, monster beruang es meraung dengan marah, melambaikan cakarnya dengan putus asa, terus-menerus bertarung dengan elang guntur itu. Cakar monster beruang es yang berkulit kasar dan berkulit tebal langsung menghancurkan guntur yang menyambar. Melihat hal ini, ketiga elang guntur yang haus darah memuntahkan serangkaian petir, dan kemudian petir ini digabungkan untuk membentuk sambaran petir yang besar. Segera setelah itu, jaring guntur dan kilat langsung menyelimuti monster beruang es itu. Kali ini, monster beruang es tidak memiliki cara untuk melawan, dan langsung diselimuti oleh jaring petir yang besar. Busur listrik mengenai tubuhnya, dan monster beruang es jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Gao Qisheng tertegun sejenak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa monster beruang es memiliki level tinggi dan ingin lari untuk menyelamatkan hidupnya. Tuan Dev, elang guntur yang haus darah tampaknya memiliki kekuatan petir dari tubuhmu, kata Gao Qisheng. Lagi pula, aura asli guntur dan kilat yang dipahami Dev diperoleh melalui buah guntur surgawi, jadi tentu saja itu sangat mirip dengan elang guntur haus darah. Kekuatan petir pada tubuhku memang sama dengan elang guntur yang haus darah ini, kata Dev. Lalu jika Tuan Dev menelan pil binatang dari elang guntur yang haus darah, bukankah kekuatan petir di tubuh Anda akan menjadi lebih kuat? Gao Qisheng buru-buru mengingatkan. Kamu benar, Dev mengangguk. Faktanya, ketika Dev melihat elang guntur yang haus darah, dia juga memikirkan hal ini. Dia dapat menggunakan pil binatang elang guntur yang haus darah untuk memahami aura asli guntur dan kilat, sehingga akan ada lebih banyak nafas asli dari guntur dan kilat di ruang aslinya. Alasan mengapa Dev tidak melakukan apa-apa adalah karena dia mengamati pergerakan di sekitar, untuk memastikan apakah Raja Elang Guntur akan datang atau tidak. Jika Raja Elang Guntur yang datang, maka penting baginya untuk lari demi kelangsungan hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa punya waktu untuk peduli dengan elang guntur yang haus darah ini, sementara hidupnya sendiri terancam. Tapi sekarang tampaknya Raja Elang Guntur tidak ada, karena Dev seharusnya sudah merasakan auranya sejak lama. Setelah 3 elang guntur yang haus darah menjatuhkan monster beruang es, mereka mulai berteriak dan menukik ke bawah, langsung menuju ke monster beruang es itu. Pada saat ini, Dev bergerak, dan dengan cepat mendatangi monster beruang es, meraih monster beruang es dengan satu tangan, dan melemparkan monster beruang es itu ke depan Gao Qisheng dan yang lainnya. Pil binatang dari monster beruang es adalah sumber daya yang sangat bagus. Bagaimana bisa Dev membiarkan 3 elang guntur yang haus darah ini memakannya? Bukankah itu akan sia-sia? Melihat bahwa Dev menyambar monster beruang es itu, ketiga elang guntur yang haus darah segera berteriak, lalu menembakkan petir dari mulut mereka, menuju ke arah Dev.